untuk dalam tawaf sa'i itu kita tidak terpisah dengan rombongan, Ustaz. Supaya itu yang sulit. Pertama, saling karena berpegang terus tidak tegur terus berpegang terus ganti ya. kalau ada triknya kan tahu. Begini, cari tempat yang longgar, agak di tepi. Kalau di sini tetap. Kalau di dekat Ka'bah tuh nih, di pinggiran Ka'bah tuh itu manusia macam ini kan. Ada awak orang lewat putus rombongan itu ditempuh di orang kulit hitam. Aku pernah nanya di situ. Iko orang kulit hitam kok mentang-mentang badannya tidak kata sudah keluar aku nak pelakon. Bunyo yang buka so di masjid itu kan. Jadi jawab dia ganti. Tidak bisa orang pokok dulu jawab di buka. Kamu tahu itu keturunan Bilal bin Rabah dan Bilal bin Rabah dan sama Nabi itu aku nyokol latihanan berbuat waktu itu merasa ini yang itu dengan waktu kosong kemalah itu yang sering memutuskan rombongan itu dihantam itu mau gedang tapi itu tadi kita harus ikhlas. Jadi cari tempat yang longgar di tepi. Nah itu kan agak lapang. Jadi kalau kan jangan kata tadi. Kalau dekat Ka'bah itu ikan energinya dikit yang habis. Waktunya sebentar kita mutar. Tapi kalau di ini kan lebar, tapi kita tidak santai. Jadi makanya jangan terlalu banyak rombongannya. Cukup sekitar 10 orang. Nah itu masih bisa lah bagaimana. Macam kami kemarin itu minta 385 orang sempat awak mana baca dia akhir akibat dong yang tidak inginkan itu jamaah itu tercecer tidak berubah ilmu tentang itu ditanya sudah tahu tak tentu wah kurang ajar itu apa kemudian haram itu tak boleh utaran tak itu itu yang tak bukan itu sudah tutup aku pas tutup kawan aku udah curah ya dan nanti kedua tak pisah-pisah karena itu jangan terlalu banyak kelompok-kelompoknya dikit-dikit baiklah yang penting itu bersama menjaga dan berilmu macam makhluk kawal pun aku sebagai yang boleh bilang barang untuk ini Februari 365 orang kami yang laki-laki bikin barisan ibu-ibu di tengah dia itu konsep anak dalam prakteknya tidak bisa sampai selesai batabuhan dulu dalam masjid. Jadi dikit-dikit baik kelompoknya supaya jangan bisa sempurna sebelumnya pilih tempat yang longgar. Itu saja. Ada lagi? Saya silakan. Baik. Ada pertanyaan. Apakah kita ke Mekah itu harus pindah mazhab? Karena waktu tawaf nanti jelas bersentuhan. Yang jelas kan dengan suami seperti itu, ya kan? Nah, macam mana? Apakah harus pindah mazhab? Jawabannya bisa dua. Pertama, memang elok pindah mazhab, pakai mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki itu bersentuh kulit laki-laki dan perempuan tidak batal. Berwuduk saja kita cara wuduk cara wuduk Maliki itu sudah satu qadiyah. Cuma harus ada ilmu tentang cara wuduknya. Maka sebelum berangkat dipelajari dulu bagaimana cara wuduk Maliki itu, ya kan? Nah, itu gampang nanti. Nah bersentuhlah, apa-apalah. Karena memang tidak batal dan orang sana memang itu yang pakai cara wuduknya, cara wuduk Imam Maliki, ya kan? Nah, maka kalau cara wuduk Imam Syafi'i sebentar bersentuh. Cuma begini, ada ulama yang memberi pendapat kajian seperti ini. Ketika tawaf itu sudah sampai di tingkat makam darurat. Darurat tidak bisa dielak. Keadaannya seperti itu. Kita yang bermazhab Syafi'i tidak perlu pindah mazhab. Kata pendapat ini, tetaplah bermazhab Syafi'i dengan catatan tidak sengaja untuk menyentuh. Jadi kalau kita yang tersentuh itu tidak apa-apa. Kalau sengaja itu, itu enggak.
ini tidak sengaja untuk tersebut. Memang orang sama pakai yang Pakistan yang Muslim tidak bawa kaki, tidak tangan itu hanya pakai baju Hindu lah, bawa tawaf itulah yang pakai kumpul anak, lah. Ya kan kerudungnya solah, rambutnya ini pun cantik di situ macam tu. Awak serumit mungkin, sebaik mungkin itu tak enak. Nah, jadi itu dalam pakai untuk sendiri ini ada beberapa itu karena sudah makam darurat. Jadi makam darurat itu tidak ketat. Tapi khusus untuk akhirnya cuma berlaku untuk kawan. Tidak untuk yang lain. Untuk yang lain tetap patah. Ya kan kalau kita waktu longgar, waktu di mana dan sebagainya, maka itu tetap ada. Tapi untuk lebih aman, pindah mazhab caranya pelajari cara mazhab Imam Maliki. Bedanya waktu masuk palak tu lah. Maliki itu kan, kalau kita di Syafi'i cukup diambil basah di luar tang rambut sudah cukup, atau diambil air taruh sini, basah sedikit aja ni. Kalau Imam Maliki itu mesti harus sampai belakang, balik ke muka lagi, baru menikah. Itu cara makanya orang Mekah tu yang Maliki banyak mengotak, banyak mundur supaya tak mengalang rambut. Sekali satu belakang balik, selesai. Ya kan di Mekah tu. Itu cocoknya balap banget. Tolin tu. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau memang nak lebih aman, pelajari mazhab Maliki sebelum berangkat haji ini, bagi untuk itu. Tidak mazhab taklid taklid. Dan itu semuanya diakui oleh agama. Ahli sunnah wal jamaah galau, Habibie, Hanafi, Hambali, itu ahli sunnah wal jamaah galau. Boleh galau maju, kalau bisa alim pada mazhab itu. Senang awak paham. Jelas kok? Yang satu tadi, tunggu bang, kita punya tanya oleh. Ada yang nama kita tinggal keluarganya kena. Hah? Tinggal keluarga kena. Nak tinggal warga tenang, ya tak? Dengar yang banyak. Memang semua kita, itulah karena kasih sayang itu sebetulnya yang menyebabkan kita berat untuk berpisah. Anak-anak itu, anak orang tua itu, anak ibu, cucu dan sebagainya. Pada akhirnya nanti, gini Bu, minta kekuatan dari Allah, ya Allah beri kekuatan untuk menjalankan ibadah haji ini. Kemudian jangan pula minta lupa orang penganak mana mungkin nak lupa tidur lawan penganak tu, ya. Jadi beri kekuatan ya Allah untuk saya bisa melaksanakan melewati proses ibadah haji ini termasuk yang saya tinggalkan. Jadi di pos itu ada orang atau orang di pos itu tu dah ingat di situ mana tak ada ingat. Siapa orang tu dah ingat tak? Itu tak pun telefon dia kalau ada ingat. Cuma kadang-kadang begini, karena kita itu ada rasa khawatir untuk menghadapi ibadah yang nak dilakukan tu, nanti itulah yang menyibukkan kita sehingga kita tak begitu lagi mengingat yang tinggal. Tapi yang tinggal pasti akan ingat itu. Itu kata tadi, orang pergi haji juga akan mati. Setiap apalagi untuk malam mulai mau dia apa sibuk orang pergi yasin. Pakai yasin tak? Di rumah pergi surau gini. Ya, mati yasin tu. Mati yasin tu macam orang mati tu. Tiga malam tu mati yasin bergawe. Kalau 7 malam mati yasin bergawe. Mati yasin macam sendiri tahu orang tu mati yasin. Waktu di telepon, apa khabar mak itu? Alhamdulillah kami baik hello. Aku kini apa gawe mak? Kami itu sedang balik dari Raon je. You nak pergi Raon, awak tak sibuk mati yasin je kau. Ada begitulah digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. You pergi Raon ke Jabal Magnet, pergi juga ke Kuasur, ke mana ni pergi jalan. Awak dah sibuk mati yasin je kau. Begitulah indahnya. Orang yang pergi haji itu memang terpuji. Tiga macam manusia yang dipuji. Pergi haji, pergi ngaji, baik hati. Orang tiga macam itu terpuji dari orang ini. Pergi haji dengan orang pergi haji seluruh makhluk Allah di darat, di laut, di udara berdoa. Malaikat-malaikat membentang sayang untuk orang pergi haji. Aku datang di situ saling dengan anak suruh haji pesantren. Tidak rahmat Allah. Pergi haji memang macam itu. Ada baik hati. Biarlah tinggal hidup biasa-biasa saja satu sosial kita nak dengan masyarakat. Tapi lebih baik orang itu bilang, dia baik betul. Kata oh
Tiga macam manusia yang dicaci, si penjudi, si pencuri, si suhadi. Kau itu caci waktu itu, baju dia, kemaling.